Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi a'lamu ma zahara minna wa ma yakhfa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu umat Islam dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah berada dalam masa-masa pemilu yang mana ini sebenarnya suatu nikmat. Sebagian mengungkapkan dengan istilah pesta demokrasi, seharusnya itu menjadi rahmat bagi kita, karena ada salah satu sistem yang menjembatani bagaimana cara kita memilih pemimpin kita. Namun demikian, ada beberapa catatan yang perlu kita pertimbangkan agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhoi Allah dalam rangka memeriahkan pesta demokrasi ini. Di antara lainnya boleh jadi kita sebut sebagai masalah yang sangat penting yang menimbulkan beberapa dilema, yaitu money politik yang disebut dalam Islam salah satu kategorinya adalah riswah atau suap menyuap. Mungkin tidak hanya terjadi kegalauan pada pemilih, tetapi juga justru pada calon-calon yang mengikuti perhelatan ini. Ibu bapak, muslimin muslimat dimanapun berada, riswah ini secara jelas dalam hadis disebut ar-rasi wal murtasifin, bahwa suap menyuap itu, baik yang menyuap maupun yang disuap, sama-sama berada di neraka. Insya Allah hadis ini rasa-rasanya tidak ada yang tidak hafal. Namun banyak interpretasi yang berbeda. Bagaimana misalnya ada sebagian pendapat dalam kitab Bughyatul Mutarsyidin, ada Syekh Abdurrahman bin Husain, itu disebutkan ada yang dibenarkan, namun ada juga yang diharamkan. Yang dibenarkan dalam kitab ini dijelaskan, yaitu mereka yang mempertahankan hak atau ingin merebut haknya. Kalau dalam konteks klasiknya adalah bagaimana seorang qadhi yang korup menahan hak orang yang memenangkan peradilan itu. Tetapi karena korupnya sang qadhi, sehingga dia harus mengikuti sistem yang ditentukan yang tidak sesuai dengan syariat, tapi karena dikuasai oleh qadhi yang korup, sehingga dia harus melakukan riswah. Nah, yang seperti inilah yang dimaksud mempertahankan hak itu. Tentu saja semua orang berhak dipilih dan berhak memilih. Tapi dalam konteks hak pilih dan hak memilih ini konteksnya berbeda dengan kasus yang terjadi dalam kitab-kitab klasik. Namun demikian bukan berarti itu mungkin tidak terjadi, mungkin saja. Ketika misalnya perhelatan pesta demokrasi tadi atau pemilu tadi setelah dilaksanakan, kemudian sang calon memang nyata jelas, dengan bukti dan saksinya dia memenangkan pemilihan itu, namun kemudian disyaratkan harus memberikan sesuatu, kemudian baru dia bisa mendapatkan hak pilihnya tadi, maka ini boleh jadi disamakan dengan kasus klasik tadi. Tapi seandainya yang diterjemahkan hak itu adalah bahwa dia merasa lebih baik di antara calon-calon yang lain,
merasa dia lebih berhak dari calon-calon yang lain, tapi tidak nyata hak itu, tidak nyata dia mempunyai hak yang terpilihnya tadi, bahwa itu bukan digolongkan kepada mempertahankan hak. Namun demikian ada lagi yang beralasan bahwa dia ingin mempertahankan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, sehingga mereka melakukan money politik, dan itu menjadi alasan seolah-olah lumrah memberikan riswah, maka ini tidak dibenarkan. Secara prinsip berbeda riswah dengan hadiah. Karena riswah itu punya tujuan tertentu sehingga memberikan sesuatu, dan tujuannya itu menghakimi atau bisa jadi merenggut hak yang lain, sehingga tidak bersama dalam posisi hukumnya, maka ini menjadi golongan riswah. Tetapi adapun seperti kasus yang pertama tadi, ketika dia mempertahankan hak, lalu kemudian terjadi korup, itu akan menjadi tanggungan sang korup. Sehingga tanggungan sang korup ini tidak akan ditanggung oleh yang memberi suap, hanya ditanggung oleh yang disuap. Bapak Ibu muslimin muslimat dimanapun berada, harapan kita jangan menjadikan pemilu sebagai ajang riswah, tetapi kita berharap pemilu ini bisa menjadikan berkah. Apa berkah itu? Banyaknya pilihan yang memang layak dipilih, itu menjadi rahmat tersendiri bagi kita. Tetapi gara-gara kecurangan, gara-gara tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, itu akan menjadikan laknat tersendiri bagi kita. Yang kemudian ingin kita garis bawahi, pertama itu tadi secara umum bagi kita bersama, secara khusus bagi sang calon legislatif misalnya, atau presiden misalnya, dia harus mengutamakan asas jurdil, jujur dan adil. Nah, jujur dan adil ini sebagai modal untuk melangkah kepada kebenaran yang dikatakan ingin diperjuangkan tadi. Tapi jika ini dilanggar, seolah-olah dia akan melakukan satu perjuangan yang benar, tetapi melakukan dengan cara yang tidak benar, semua akan menyalahkan sistem. Padahal mungkin sistem itu bisa dirubah dengan kekompakan bersama, tapi justru karena kompak yang salah arah sehingga mencederai sistem itu, melazimkan sistem itu yang awalnya baik kemudian menjadi tidak baik. Kemudian bagi yang pemilih, kalau memang kita sudah menentukan pilihan bahkan sebelum pencoblosan, apapun yang datang menggodanya, itu jangan berubah lagi. Karena perubahan itu salah satu yang menyebabkan terjadinya pergeseran antara hibah kepada riswah. Seandainya lah saja mereka membantu kita dalam rangka mewujudkan pilihan kita, itu beda hal. Berarti dia hanya ingin memberikan sedikit bantuan untuk melakukan pilihan kita agar tidak dicederai. Misalkan dia mengawal agar pilihannya tadi sesuai, agar pilihannya tadi tidak dicurangi, sehingga kemudian pilihannya tepat dengan sesuai yang dia inginkan, ya itu tidak ada masalah, saling membantu saja, asas tolong menolong saja. Tapi seandainya gara-gara money politik lalu kemudian bergeser pilihannya, nah ini yang merubah kalimat dari hadiah menjadi riswah. Oleh karenanya, tentukan pilihan sebelum terjadi pencoblosan, itu mengantisipasi bagaimana pergeseran hibah kepada riswah. Nah, mudah-mudahan sekelumit
wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr ini mampu menjadi benteng tersendiri bagi kita agar kita terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, sekalipun niat yang benar, tapi harus didukung dengan cara yang benar. Jika niat yang benar tidak didukung dengan cara yang benar, maka hasilnya jelas tidak akan benar. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita renungkan agar semua niat baik kita, semua keinginan kita, semua hajat-hajat baik secara individu maupun secara umum kita, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.